singkat, anatomi. Pengertian. Anatomi berasal dari bahasa Yunani anatomia yang berarti memotong. Anatomi merupakan salah satu cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Secara singkat, masa ini dimulai setidaknya pada permulaan tahun 1600 Masehi saat dikeluarkannya papirus ilmu anatomi oleh ilmuwan Mesir kuno. Ilmuwan tersebut cukup penting pada masanya, yaitu Galen. Pada masa ini, permintaan akan mayat semakin meningkat dan terjadi banyak pembunuhan. Lalu, pemerintahan Inggris mengeluarkan Undang-Undang Anatomi 1832 yang memberikan batas-batas hukum untuk penyediaan jenazah. Diikuti oleh pemerintahan Indonesia yang juga mengeluarkan peraturan tentang bedah klinis anatomi serta transplantasi alat atau jaringan tubuh pada 1981. Dalam dunia terminologi, khususnya pada terminologi posisi yang mengacu pada istilah-istilah posisi tubuh, kita mengenal istilah planum. Planum sendiri berarti bidang. Pertama, kita akan membahas planum sagittalis. Planum ini adalah bidang imajiner vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Letaknya sejajar dengan sutura sagittalis ossa cranium yang berada di kepala. Dalam planum ini, kita mengenal istilah-istilah seperti dextra yang berarti kanan, sinistra yang berarti kiri, medialis yang berarti dekat dengan planum sagittalis, dan juga ada lateralis yang berarti lebih jauh dari planum sagittalis. Selain itu, ada juga planum frontalis. Planum ini merupakan bidang imajiner vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Letaknya juga sejajar dengan sutura sagittalis ossa cranium yang berada di kepala. Dalam planum ini, kita mengenal istilah-istilah seperti anterior yang berarti depan, kemudian ada posterior yang berarti belakang, ada juga ventralis yang berarti anterior, ada juga dorsalis yang berarti posterior. Selain itu, ada juga istilah dorsum manus yang berarti bagian belakang tangan atau kita kenal dengan punggung tangan. Ada juga istilah palmar manus yang berarti bagian depan tangan atau telapak tangan. Teknologi posisi. Di sini ada planum transversalis. Di planum transversalis ada 6 poin, yaitu yang pertama ada superior, yang artinya atas. Kedua ada inferior, itu bawah. Lalu ketiga proximalis, yaitu dekat ke sendi atasnya. Keempat distalis, yaitu jauh dari sendi atasnya. Kelima ada plantar pedis, yaitu sisi bawah untuk kaki atau telapak kaki. Lalu yang terakhir ada dorsum pedis, yaitu sisi atas untuk kaki atau punggung kaki. Lalu saya akan menjelaskan tentang tambahan terminologi anatomika untuk istilah posisi. Di sini terdapat 11 poin, yang terdiri dari superficialis, yaitu jarak struktur lebih dekat ke permukaan tubuh atau kulit. Lalu ada profundus, yaitu jarak struktur lebih jauh dari permukaan tubuh atau kulit. Lalu selanjutnya ada interna, yaitu jarak struktur lebih dekat ke pusat organ atau rongga. Dan kebalikannya yaitu eksterna yang berarti jarak struktur lebih jauh ke pusat organ atau rongga. Lalu ada ipsilateral, yaitu satu sisi tubuh yang sama. Lalu dilanjut oleh kontralateral, yaitu sisi tubuh yang berlawanan. Lalu selanjutnya ada bilateral, yaitu kedua sisi tubuh. Lalu ada sentralis, yaitu pusat, periferialis, yaitu tepi, lalu apikalis, yaitu apex, atau puncak. Lalu yang terakhir ada puncak basalis atau dasar. Akan menjelaskan terminologi gerak. Beberapa untuk istilah gerak yang dapat mengacu terhadap planum sagittalis yaitu ada flexio dan extensio. Flexio yaitu menekukan atau membengkokkan dan untuk extensio yaitu meluruskan. Dan beberapa untuk istilah gerak yang dapat mengacu terhadap planum frontalis yaitu ada abduksi, adduksi, rotasio, rotasio lateral, rotasio medial, supinasio, eversio, elevasio, depresio, retraksio, protaksio, retrusi, protusi, dan sirkumduksio. Dan untuk penjelasannya dapat dilihat di sebelah saya. Skenario atau kasus yang akan kita bahas. Skenarionya adalah seorang laki-laki berusia 18 tahun mengikuti turnamen sepak bola. Di tengah pertandingan mendadak terjatuh dan tidak bisa menggerakkan kaki kanannya. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan fraktur os tibia sepertiga proksimal dextra. Pada saat pemeriksaan gerakan tungkai kiri, abduksi, adduksi, fleksi, dan ekstensi dalam keadaan baik. Namun, tidak demikian hal pada tungkai kanan. Saya akan menjelaskan istilah terminologi apa saja yang ada pada skenario. Yang pertama itu ada fraktur OS tibia.
yang berarti terputusnya tulang tibia. Tulang tibia sendiri memiliki arti tulang kering, seperti ini. Lalu ada terminologi posisi, yaitu dextra yang berarti kanan dan proximalis yang berarti dekat sendi atasnya. Lalu ada terminologi gerak, yaitu abduksi yang berarti menjauhi tubuh dan aduksi mendekati tubuh, serta fleksi menekuk atau membengkokkan, dan ekstensi yang berarti meluruskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dugaan sementara. Dugaan sementaranya yaitu seorang anak laki-laki berusia 18 tahun mengikuti turnamen sepak bola. Di tengah-tengah pertandingan, ia mendadak terjatuh dan tidak bisa menggerakkan kaki kanannya. Dugaan sementara cedera terletak pada tungkai kanannya, lalu gerakan abduksi, aduksi, fleksi, dan ekstensinya tidak baik karena terjadinya fraktur ostibia pada sepertiga proksimal dextra. Di sini saya akan menjelaskan terkait masalah pada kasus tersebut. Permasalahannya itu berada di tulang kaki kanan. Kaki kanannya itu mengalami fraktura. Apa itu fraktura? Fraktura merupakan hilangnya kontinuitas tulang baik yang bersifat total maupun sebagian. Biasanya disebabkan oleh trauma. Gejala fraktura adalah adanya riwayat trauma, rasa nyeri, dan bengkak di bagian tulang yang patah, deformitas, gangguan fungsi muskuloskeletal, putusnya kontinuitas tulang, dan gangguan neurovaskular. Akan menjelaskan tentang keadaan normal. Normal menurut WHO adalah keadaan di mana seseorang sempurna fisik, mental, dan sosialnya, tidak menderita penyakit serta kelemahan-kelemahan tertentu. Keadaan normal pada kaki di sini itu adalah pada saat pemeriksaan tidak adanya fraktura atau patah tulang, dan gerakan pada saat abduksi menjauhi, aduksi mendekati, fleksi menekukan, dan ekstensi meluruskan dalam keadaan baik pada saat digerakkan. Solusi penyembuhan. Jadi, solusi penyembuhan pada penyakit dalam skenario adalah dengan cara menjalankan pengobatan serta operasi sesuai anjuran dokter dan fisioterapi untuk pemulihan. Apa sih yang dimaksud dengan fisioterapi? Fisioterapi itu adalah bagian dari ilmu kedokteran intervensi fisik dan non-farmakologis dengan tujuan utama kuantitatif dan rehabilitatif. Gangguan fisioterapi atau terapi fisik merupakan teknik pengobatan dengan modalitas fisik. Kesimpulan, seorang laki-laki berumur 18 tahun mengalami fraktur ostibia pada sepertiga proksimal dextra di mana tungkai kanannya tidak bisa melakukan gerakan abduksi, aduksi, fleksi, dan ekstensi. Kondisi ini dapat dilakukan penanganan dan penyembuhan dengan operasi serta fisioterapi.